Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Bank Jago, kode ticker ARTO atau ARTO kalau dalam bahasa Jawa, Wang ya. Ya, saham Bank Jago ini sedang trending ya, sedang banyak dibahas karena kenaikannya yang cukup luar biasa. Ini dalam 1 bulan terakhir ini sudah naik sebanyak 57%. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang fundamental dari Bank Jago ini, kalau dari chart Stockbit itu kenaikannya dalam satu hari sebanyak 1,37%. Ini tanggal bursa di hari Kamis ya, 4 Maret tahun 2021. Dalam 1 bulan, saham Bank Jago sudah naik sebanyak 58,57%. Wow, luar biasa. Dalam 3 bulan sudah naik sampai 174%. Luar biasa ya. Dalam 1 tahun sudah naik sebanyak 226,47%. Tapi ada yang menarik di sini Sobat Investor. Kita lihat. Dalam 1 tahun menurut situs Stockbit itu kenaikan Bank Jago itu sebanyak 226,47%. Tapi kalau kita lihat menurut Google dalam 1 tahun itu kenaikannya sampai 2264,52%. Ini jauh sekali Sobat Investor. Google 2264, sedangkan di Stockbit itu hanya 226,47%. Ini 10 kali lipatnya. Yang di Google itu 10 kali lipat lebih banyak kenaikannya daripada di Stockbit. Jadi pasti ada yang salah dan ada yang benar. Mana yang benar dan mana yang salah? Nah, kemudian saya melakukan penelitian nih. Saya lihat lagi situs yang lain yaitu di TradingView. Itu ternyata dalam 1 tahun yang lalu itu sekitar 3 Maret ya, tanggal 3 Maret itu harga saham Bank Artos itu sekitar 500-an, 500 perak ya. Sedangkan di Google itu juga ternyata sama, sekitar nih tanggal 3 Maret, tanggal 5 itu 489, jadi sama ya. Tapi kalau kita lihat di Stockbit di bulan Maret tanggal 5 kira-kira ya, tanggal 5 ini 5 itu harga sahamnya itu sudah mencapai 3.400 per lembar saham. Itu selisihnya jauh sekali. Sedangkan di Google itu tanggal 5 Maret sekitar 489, itu hampir 10 kali lipatnya sekitar itu Sobat Investor. Jadi apa yang beda? Kemudian saya melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang menarik, yaitu ternyata Bank Artos ini sudah melakukan right issue sebanyak 2 kali, yaitu stock split 1:8 di tanggal 27 Maret. Ini come date-nya di tanggal 27 Maret tahun 2020, dan juga ada pembetulan rasio dari 579 menjadi 160 di tanggal 4 Maret tahun 2021 ya. Jadi udah melakukan 2 kali right issue. Sedangkan ini yang paling penting, stock split-nya itu masih belum ditulis ya. Stock split-nya belum ditulis, tapi dia ada di right issue, yang artinya kemungkinan data di Stockbit ini itu data sebelum ditambah stock split sebanyak 1:8 dan juga pembetulan rasio dari 579 menjadi 160 ini. Jadi artinya data di Stockbit ini masih kurang update ya. Jadi yang update menurut saya adalah data di Google dan juga di TradingView ini, yang artinya dalam 1 tahun saham Bank Artos ini sudah naik sebanyak 2.169,94%. Wow, naik sampai 20 kali lipat lebih Sobat Investor ya. Luar biasa sekali kenaikan market capital dari Bank Artos ini. Terlihat berita-berita yang terbaru yang berhubungan dengan Bank Artos ini termasuk saham big cap. Wow, ini Bank Artos ini kan bank kecil ya tahun lalu, tapi sekarang langsung merangsek menjadi salah satu saham yang termasuk kategori big cap. Nah, apakah market kapitalnya yang besar itu sebanding dengan valuasinya? Mari kita lihat lagi Sobat Investor ya. Ini berita yang lain lagi. Bank Jago ini akan right issue lagi, yaitu akan menerbitkan saham baru sebanyak 3 miliar saham. Kita sebagai investor retail itu harus jeli dengan berita-berita right issue seperti ini. Kita lihat ya. Ini saya lihat beritanya biar lebih detail, itu saya lihat dari situsnya Indo Premier. Ini Bank Jago atau akan menambahkan modal perusahaan sebesar 7,05 triliun lewat skema HMETD. Patut dicatat terlebih dahulu, harga sahamnya sekarang itu di sekitar 11.100 Sobat Investor ya. Sedangkan ini Bank Jago akan melepas 3 miliar saham dengan harga 2.350 per lembar saham. Ini murah sekali ya.
harga saham yang akan dilepas itu akan melepas 3 miliar saham dengan harga yang akan dilepas itu sebanyak 2.350 per lembar saham. Tapi saham ini tidak akan langsung bisa dibeli oleh retail karena saham ini HMETD ya, hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi yang berhak membeli adalah pemegang saham mayoritas terlebih dahulu, yaitu ini ada PT Dompet Karya Anak Bangsa yang akan membeli 560 juta lembar saham atau sebanyak 1,31 triliun. Sedangkan sisanya itu akan dibeli oleh GIC Private Limited atau Dana Abadi Singapura ya. Jadi HMETD ini atau penambahan modal ini akan dibeli oleh PT Dompet Karya Anak Bangsa atau Gojek dan sisanya akan dibeli oleh GIC Private atau Dana Abadi Singapura. Sedangkan kita akan tetap membeli Arto ini di harga 11.100. Jadi kasarnya gini, kalau seandainya PT DKAB Dompet Karya Anak Bangsa ini setelah membeli saham baru ini dari Bank Jago, setelah dia merilis lembar saham yang baru dan dia dibeli oleh Dompet Karya Anak Bangsa, kemudian dijual, dia akan auto cuan sampai beberapa ratus persen ya, karena mereka membeli itu harganya di Rp2.350 per lembar saham, sedangkan ketika mereka jual, dia akan jual dengan harga 11.100 sobat investor. Jadi, pemegang saham mayoritas akan langsung auto cuan beberapa ratus persen. Makanya kita harus jeli apakah sesuai fundamentalnya dengan harga saham yang sekarang. Oke, mari kita coba bahas lebih detail mengenai fundamentalnya. Ini saya lihat dari situsnya Indo Premier ya. Laporan keuangan terakhir dari Bank Jago ini di kuartal ketiga tahun 2020 dari harga sahamnya terlebih dahulu. Harga sahamnya itu sebenarnya tahun-tahun belakangan itu sangat kecil. Nih, di tahun 2016 harga per lembar sahamnya itu masih Rp149 per lembar saham. Di kuartal ketiga tahun 2017 harganya masih Rp164 per lembar saham. Di tahun 2018 masih Rp159 per lembar saham. Di tahun 2019 menjadi Rp1.085 per lembar saham. Sedangkan di tahun 2020 ini langsung melesat luar biasa tinggi sampai 11.100 per lembar saham. Nah, yang unik, jumlah saham yang diterbitkan itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ya, di kuartal ketiga itu masih sama, yaitu sebanyak 1,2 miliar lembar saham. Tapi setelah kita bahas tadi ada melakukan right issue ya, right issue 2 kali oleh Bank Jago ini yang menambah jumlah lembar sahamnya 1:8 dan mengubah rasionya juga, itu menjadikan jumlah lembar saham yang beredar itu dari 1,2 miliar lembar saham di kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 10,7 miliar lembar saham di kuartal 3 tahun 2020. Jadi selain harganya melesat signifikan dari 1.085 di kuartal ketiga tahun 2019 menjadi Rp11.100 di kuartal ketiga tahun 2020, selain harganya itu juga ternyata lembar sahamnya naik dari 1,2 miliar lembar saham menjadi 10,7 miliar lembar saham. Jadi ini juga memperkuat kebenaran dari data yang ada di situs Google ini, yaitu dalam 1 tahun terakhir itu harga saham Bank Artos ini sebenarnya naiknya itu sampai 2.169,94%, sobat investor ya. Harus jeli kita di sini. Market kapitalnya ini, sobat investor, ini naik luar biasa tinggi. Ini kita lihat. Di tahun 2016, market kapitalnya itu sangat kecil, hanya Rp177,9 miliar saja. Di tahun 2017, kuartal ketiga, itu naik tipis menjadi Rp195,8 miliar. Di tahun 2018, naik menjadi 108, turun ya, malah turun ya. Nih, di tahun 2017, 195 miliar, di tahun 2018 turun menjadi hanya Rp189,9 miliar. Sedangkan di tahun 2019 kuartal ketiga itu naik sangat signifikan sampai 1,3 triliun. Ini dalam 1 tahun aja, ini dari tahun 2018 hanya 189 menjadi 1,3 triliun di tahun 2019. Itu saja sudah sangat luar biasa sekali market kapitalnya, penambahannya. Dan yang lebih gila lagi, di tahun 2020 ini dari 1,3 triliun ini melesat sampai 119,3 triliun sobat investor. Ini kenaikannya wow,
Ini nggak masuk akal menurut saya. Kalau untuk saham yang market capitalnya udah melesat setinggi itu, saya benar-benar harus meneliti lebih dalam lagi apakah fundamentalnya itu bagus sampai menjustifikasi kenaikan harga saham yang hampir 100 kali lipat. Kenaikannya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Kita lihat lagi sobat investor. Ini kasnya ya. Ini market capitalnya sampai 119,3 triliun. Tapi kasnya tuh sangat sedikit, hanya 15,8 miliar saja. Ini kasnya itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan market capitalnya. Dan ekuitasnya juga hanya 1,2 triliun saja. Sangat sedikit dibandingkan dengan market capital yang sekarang sampai 119,3 triliun. Next kita lihat revenue-nya atau pendapatannya. Ini pendapatannya juga ternyata hanya 61,5 miliar saja. Ini pendapatannya, belum laba. Laba operasinya saja sudah minus 103,6 miliar dan laba bersihnya itu minus 105,7 miliar. Laba sebelum bunga, EBITDA ya, earning before interest, tax, depreciation and amortization, atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi itu minus 99,2 miliar. Artinya dari laba itu Bank Jago ini minus. Artinya dia belum membukukan laba atau kasarnya masih merugi. Ini kita lihat lagi ke bawah dari earning per share atau laba per sahamnya minus 9,88 ya, dan ini price to earning ratio-nya saja minus 1123,48 kali sobat investor. Wow, luar biasa sekali ya, ini fundamentalnya parah ini. Sekedar info buat sobat investor yang masih baru di dunia saham, ini book value per share itu adalah nilai buku per lembar saham. Jadi seandainya nih Bank Artos itu divaluasi dan dijual, valuasinya itu sebenarnya hanya sebesar 113,14 rupiah saja per lembar saham ya. Sedangkan harga sekarang itu diperdagangkan di harga 11.000. Harga sesungguhnya, value sesungguhnya dari Bank Jago ini per lembar sahamnya itu adalah 113,14 rupiah. Sedangkan harga sekarang itu dijual sampai 11.100 rupiah per lembar saham. Itu dijual sama aja, dijual sampai hampir 100 kali lipat lebih mahal dari nilai bukunya. Tepatnya itu adalah 98 kali ya. Ini price to book value-nya. Saham Bank Artos itu dijual sampai 98,11 kali lipat lebih mahal dari nilai bukunya sobat investor. Ini mahal sekali kalau dari segi fundamental. Price to book value-nya itu sangat-sangat mahal dan price to earning-nya juga sangat-sangat mahal, bahkan minus ya sobat investor ya. Kalau debt to equity ratio itu hutang kita nggak bisa jadi patokan karena Bank Artos ini adalah saham perbankan ya, jadi hutangnya tidak bisa dijadikan patokan. Tapi yang jadi patokan adalah ini PBV-nya yang sangat mahal sampai 98 kali dan price to earning-nya sampai minus. Ini menurut saya secara fundamental ini Bank Artos ini saya bisa katakan jelek. Lalu kenapa para investor sekarang masih bereuforia untuk membeli saham Bank Jago ini? Menurut saya alasan yang paling kuat itu adalah karena Bank Jago ini sebagian sahamnya itu sudah dimiliki oleh PT Dompet Karya Anak Bangsa yang isunya akan menjadi bank digital. Nah, sekarang saya tanya lagi sobat investor, apakah dengan Bank Jago menjadi bank digital lalu dia akan untung besar sampai valuasinya bisa naik sampai hampir 100 kali lipat? Ini keuntungannya atau labanya itu bisa naik sampai 100 kali lipat sehingga menjustifikasi price to book value ini dari 98 ini bisa turun sampai 1, atau price to earning-nya yang minus ini sampai menjadi plus, sampai kalau dikatakan murah ya antara 1 sampai 15. Itu menurut saya itu masih tidak ada di bayangan saya kalau menurut saya. Jadi semua pembelian saham Artos atau Bank Jago ini menurut saya itu didasarkan pada euforia dari kepemilikan Gojek atas Bank Jago ini dan juga masa depan Bank Jago ini yang akan dijadikan bank digital. Itu saja menurut saya. Gojek ini juga nantinya bukannya tidak punya saingan, tapi ada beberapa bank-bank digital yang nantinya akan menjadi pesaing dari Bank Jago itu sendiri. Oke, jadi kesimpulan dari analisis kita kali ini apa? Kalau menurut saya pribadi, secara fundamental sangat tidak bagus. Dan secara masa depan dari Bank Jago ini yang
menjadi bank digital itu menurut saya juga satu belum bisa dibuktikan, kedua juga pesaingnya juga bukan main-main karena Shopee juga akan dikabarkan akan mengakuisisi BNPA yang pastinya juga akan menjadi pesaing kuat dari Bank Jago itu sendiri. Makanya untuk Bank Jago ini masih butuh pembuktian. Jadi kalau menurut saya pribadi dengan kenaikan harga saham yang sudah menurut saya tidak masuk akal ya sampai 2.169,94% dalam hanya 1 tahun saja, menurut saya ini sudah sangat overvalued. Baik dilihat dari sisi fundamental ataupun dari sisi growth investor ya. Kalau saya tidak main teknikal, saya mainnya di fundamental dan juga dari sisi growth investor. Keduanya sudah sangat overpriced menurut saya. Dan untuk saya pribadi, saya akan wait and see saja, hanya melihat beritanya dan hanya menjadi penonton saja. Tapi saya dalam waktu dekat ini minimal saya belum ada rencana sama sekali untuk ikut membeli saham Bank Jago ini. Itu pendapat saya sobat investor. Kalau pendapat sobat investor gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian ada request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru jika Salam Invest mengeluarkan video yang terbaru. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.